mulai. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, apalagi gangguan teknis mati lampu ya. Untuk yang kedua, oke, saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lekok Sampora untuk memberikan Bapak dulu, Bapak dulu Ibu, Bapak dulu. Oh, untuk narasumber yang pertama akan di rolling narasumber pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Cecep Dedi. Namun sebelum ke pemateri mohon kameranya diaktifkan karena ini saya rekam dan akan saya screenshot untuk bahan laporan. Tolong kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Ibu Bapak silakan kameranya aktifkan. Oke, ya Bapak seadanya saja yang muncul kameranya Bu. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan untuk narasumber yang pertama kepada Bapak Haji Cecep Dedi, kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Unmute-nya Pak, audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sujudana wa qu'udana wa khusyu'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana min taksirana wa rabbana ya Allah ya Allah. Ba'du yang terhormat Ketua belajar para ceria yang saya hormati operator Bapak lengkapnya adalah Bapak Muhammad Nova. Yang saya hormati peserta webinar pada hari ini atau istilah lain karena nama kegiatan dan zaman canggih teknologi seperti sekarang ini sudah sangat banyak sekali yang secara pribadi mungkin saya kurang bisa mengejar kemajuan teknologi seperti saat ini. Untuk selanjutnya terlebih dahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya secara pribadi saya kurang fit habis pulang dari kegiatan kemarin seminggu. Ini pengawas yang sudah latih ini pun masih dilatih di Bogor selama 1 minggu, jadi kelelahan. Bawa laptop di jam 7 besok, jam 5 pagi. Betul jam 5 pagi, jadi kan bukanya jam 5 pagi. Jadi kelelahan. Tambah lagi pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan teknologi ini. Salah satunya adalah kegiatan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya materi kita pada hari ini adalah berbagi praktik baik tentang diskriminasi untuk mengejar pelajar Pancasila. Materi sebetulnya Bapak-bapak, saudara-saudara akan lebih mudah tidak melalui webinar seperti banyak hal yang bisa digali secara mandiri. Namun berupaya secara mandiri tersebut kadang malas-malasan. Sedangkan melalui kegiatan seperti ini diharapkan mau
informasi yang disampaikan oleh narasumber dengan kemampuan masing-masing di tugasnya masing-masing itu akan memperkaya pengilmuan. Nah, di sini sudah ditulis ditampilkan judulnya adalah disiplin positif untuk terbiasa tidak harus dipaksa. Tagnya itu untuk terbiasa tidak harus dipaksa. Dulu ada kalimat bisa karena biasa karena memaksakan karena dipaksa. Jadi ketika ditulis di sini untuk terbiasa tidak harus dipaksa, kita sebagai orang ilmiah yang setiap kata itu dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta dan data. Jadi perlu pengkajian, jadi belum sepenuhnya bisa diterima secara bulat dan tidak sepenuhnya bisa kita lakukan. Harus juga pengkajian atau paling tidak ada analisa terhadap yang pertama adalah apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah mendisiplinkan siswa atau dalam undang-undang pendidikan nasional itu sebetulnya bukan siswa, bukan murid, tapi peserta didik. Seharusnya kita menjadi peserta didik. Jadi seperti yang tadi disebut antara murid, siswa, dan peserta didik itu berdasarkan yang itu kita harus menjadi peserta didik sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi disiplin positif itu adalah mendisiplinkan tanpa ancaman atau hukuman. Pada umumnya di manapun itu pembuatan disiplin itu ada sanksi. Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin positif itu tanpa hukuman atau tanpa ancaman. Umpamanya adalah seperti ini. Kalau ini harus pekerjaan yang selesai di rumah dan harus dibawa besok. Tapi apabila besok tidak mengerjakan yang tidak mengerjakan harus diberi hukuman yang lebih lapang. Itu kan hukuman. Sesuai disiplin itu bukan. Nah kemudian bagaimana menerapkan pemaksakan? Perilaku yang dipaksakan itu tidak akan menjadi kebiasaan. Karena mungkin melaksanakan itu karena keterpaksaan, jadi tidak menjadi kebiasaan. Tapi bahwa kebiasaan itu karena dilakukan secara berulang, tetapi tidak dengan hukuman kebiasaan. Dengan pemaksaan akan hilang ketertarikan, bahkan muncul ancaman. Makanya supaya seorang alumni dari sekolah dasar di negara Belanda atau di mana kalau dasar itu ya keburu jadi mau bahwa itu menjadi antipati atau tidak kepada orangnya tapi kepada kegiatan. Misalnya ada kegiatan latihan pramuka, latihan pramuka karena dia tidak siap untuk mengikuti aturan misalnya harus berbaris, dia
ketika latihan kelompok kita akan ada kegiatan latihan harus berbaris, dia tidak mau, tidak siap atau dasar. Jadi kemerdekaan berekspresi dan potensi anak itu menjadi terbatas. Yang selanjutnya silakan Bapak di share halamannya. Dampak dari pemaksaan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Bapak Pendidikan kita yaitu Ketua Dewan Paro yang menyatakan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama mencapai kemerdekaan. Jadi ini diceritakan adalah yang sebelum merdeka perlu kedisiplinan. Kita pun bergeser sedikit, saya bicara sebagai pengawas, salah satu sebagai narasumber, bukan sebagai pengawas juga dan memberikan pembinaan sedikit. Jadi ketika kita berbicara disiplin positif, menggunakan dan sesuatu yang disebut tidak disiplin. Mulai dari diri. Jadi guru itu harus menjadi teladan. Sebab Allah seperti itu. Kita guru mengatakan kepada siswa anak-anak kita sebagai pelajar yang baik, kita harus masuk tepat waktu. Agar masuk di sekolah kita kurang lebih jam 7.30. Itu harus ditepati agar kalian termasuk anak yang disiplin. Tetapi pada kenyataannya anak yang sakit tetapi yang memerintahkan tanggal katanya itu agak terlambat sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak peserta didik melalui jalan usaha itu datang tepat waktu alhamdulillah sepandainya bagaimana terus intuisi. Nah, apabila terjadi hal seperti itu, kita harus menginformasikannya kepada siswa alasan-alasan yang bisa diterima. Oh, itu dari Mekah atau stasiun oke, jadi disiplin positif itu bukan hanya mendisiplinkan siswa atau peserta didik, tapi juga diamali dari kita sendiri. Karena kita memberikan perintah atau tugas-tugas itu, otomatis kita juga ada pimpinan. Kemudian dalam konteks pendidikan untuk mencapai murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Maksudnya, hari ini tadi pagi saya membagikan surat salinan peraturan pemerintah atau keputusan menteri, tidak salah keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum. Jadi sekarang itu kurikulum merdeka itu mutlak. Jadi di sini kita untuk mencapai murid yang merdeka. Silakan di searching apa yang dimaksud merdeka di sini. Dan di dalamnya adalah diperlukan disiplin diri. Jadi disiplin tersebut itu tidak diperintah terlebih dahulu atau diajak terlebih dahulu atau didorong dari luar terlebih dahulu, tetapi muncul dari dirinya sendiri. Nah, sehingga mampu memerintah dirinya sendiri, tidak harus diperintah oleh orang lain. Nah, saya punya catatan kecil di sini. Jadi untuk agar siswa itu menjaga disiplin diri pada saat pembuatan kata tertib atau aturan itu
harus bersama-sama mereka. Diulang di ujung pangkal kan itu kepala sekolah. Nah, banyak ya kata tertib di belakang itu. Mungkin mereka jangan-jangan melaksanakan paham juga terhadap kata tertib. Jadi diusahakan untuk melaksanakan dan terlaksananya disiplin positif ini, ya, membuat kesepakatan dengan mereka untuk dilaksanakan bersama-sama. Jadi kemerdekaannya diberikan kepada mereka, tidak ada unsur pemaksaan. Kemudian merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Silakan Pak dilanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang berkonsentrasi. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju pada tujuan yang dihargai dan bermakna bagi diri. Jadi kita disiplin positif, disiplin diri ini sudah tertanam di dalam diri serta diri menuju pada satu tujuan yang dihargai dan bermakna bagi diri. Nah, jadi kalau istilah dalam biologi atau alam kehidupan, katakanlah pertanian, tingkatan suatu tumbuhan itu dimulai dari penanaman, penumbuhan, pengembangan, dan pembuahan serta hasil. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah siswa sekolah dasar. Disebutnya juga aktivitas dasar. Pada pendidikan dasar itu terdiri dari 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, dan 3 tahun sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah kelas belajar. Nah, di pendidikan dasar ini adalah saatnya menanam anak. Jadi apabila sudah tertanam kemudian dipupuk secara teratur sesuai dengan kata tertib kalau di dalam aturan atau dalam pertanian itu keharusannya, maka akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi walaupun bibitnya tumbuh dalam penanaman kedisiplinannya kurang baik, khawatir tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Misalnya kita punya, saya punya alpukat kemarin yang harga satu pohonnya itu 350.000. Dengan yang tidak mampuan saya menanam pohon tersebut, belum tentu tahun depan bisa dipanen dengan baik. Padahal itu bibitnya sudah sangat baik. Jadi durian montong Mariana bibitnya harga 200.000, bibitnya ada di pelakon di tempat kerja itu jadi penilaian ya khawatir alpukat mentega Pak cenah. Lebih boleh itu mentega. Kita lanjutkan. Sebagai pendidik, apa seharusnya yang kita lakukan agar timbul kebiasaan pada anak? Tanpa dipaksa, silakan lakukan sedikit. Kalau kan Terus ajak dan dorong murid dalam melakukan kegiatan yang berkesenangan. Jadi diajak. Sok ketemu yang kumaha nyetel, sok yang kumaha itu dia belajar membaca, sok kumaha itu supaya kelas itu bersih. Nah, kemudian kalau di dalam kurikulum merdeka kan terbagi dua, silakan dibaca Permendikbud yang nomor 12 tahun 2024 tadi. Tindakannya adalah ada pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ada proyek penguatan atau untuk pelajar Pancasila. Nah, jadi kita saat ini
kalau mungkin kita laksanakan yang seharusnya dalam 1 tahun itu minimal 2 kali kegiatan. Nah, disiplinkan siswa. Kemudian bantu murid untuk menemukan inspirasi. Dengan contoh penilaian 3 tambah 4 sama dengan 5 misalnya. Kita nulis di papan tulis. Siswa itu akan bereaksi dengan berbagai ekspresi masing-masing. Itu tulisan apa guru dilakukan, apa guru mengajar, dan sebutan contoh. Nah, jadi mereka dibantu menemukan inspirasi supaya timbul gagasan-gagasan yang lebih bermanfaat. Silakan Pak. Mohon maaf, saya ini sedang berada di pantai karena berat. Jadi kondisi kurang fit dari. Seperti yang saya katakan tadi, jadi buat kesepakatan dengan mereka. Buka ruang dialog dengan siswa. Ya, ajak ngobrol tadi. Pantas. Mulai kita ini di pelatihan sekolah jual kalau kita nyingkat udah ada sinyal ya. Hansel hari ini macam ya. Ayah dulu itu ayah. Sudah tahu nggak tahu sudah benar. Padahal tahu saya itu buat sekolah atau cara mendidik mereka itu dengan cara-cara seperti itu. Oleh karena itu kita harus mampu menguasai teori pembelajaran. Di sini ada sebuah pendapat dari ahli, silakan dimakan Pak. Menurut James Wilson dalam bukunya The Moral Science, jadi The Moral Science itu jadi tentang menyebutkan bahwa seorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi tiga level motivasi. 1, menghindari rasa sakit atau kecemasan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Dan yang ketiga adalah menghargai dirinya sendiri. Sekarang adalah puasa. Puasa itu kabujurkan kewajiban itu, nah yang ingin surga ke Allah, nah yang diberikan ke Allah. Jadi di dalam penanaman disiplin tersebut juga dalam pendapat tadi ada tiga level. Satu urusan menghindari rasa sakit. Yang kedua, tadi ini dalam membuat pola latar belakang menunjukkan perilaku. Untuk selanjutnya, bagaimana kita sebagai guru kita melihat siswa berperilaku kurang baik dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, guru jangan langsung menghakimi siswa. Coba mudah apa sulit dilaksanakan. Sebab saya juga di kelas itu 22 tahun Pak. So kadangnya mengenai kisah saya di Umar, kadang tertawa, kadang menangis, itu wajar. Yang kedua salah. Di antaranya adalah ujung jari padahal belum tentu hal tersebut terjadi karena kesalahan anak yang kita bentak. Mungkin saja dia yang akan mengalami permasalahan atau menyelesaikan permasalahan, tetapi dia yang karena seiringan. Jadi ajaklah murid bicara dulu dan kejujuran itu.
Kemudian jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Nah, makanya jabatan ini disebut jabatan profesional. Ya. Nah, untuk selanjutnya bimbing murid itu memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan dari pelaku yang dibuatnya. Nah, konsekuensi dari perilaku yang dia perbuat itu ada, tetapi bukan dengan cara hukuman dan ancaman. Itu baru disebut disiplin. Nah, ini sangat panjang dan mungkin nanti akan dilanjutkan oleh narasumber kedua. Saya hanya menambahkan sedikit lagi. Jadi yang ingin saya tekankan, yang pertama kita sebagai guru harus menjadi panutan atau teladan bagi siswa. Yang kedua memulai dari diri kita dan guru terlebih dahulu untuk mendisiplinkan siswa. Yang ketiga mulai dari hal ini adalah saya ambil dari Mutiara AA Gigi. Mulai dari diri, mulai dari aksi dan mulai dari sikap. Jadi kurikulum mereka besok 2024-2025 harus dilaksanakan di seluruh satuan. Ketika yang ada di sini yang belum masuk kurikulum mereka, silakan segera mendaftar. Kalau tidak salah masih ada waktu sampai tanggal 3 April silakan mendaftar. Dan salah satunya saya share saja kemarin residensi malam tapi sudah masuk. Jadi kesempatan kita masih ada yang belum melaksanakan kurikulum. Apabila ada kesulitan, alhamdulillah Kecamatan Pabuaran kita punya sekolah rujukan, sekolah unggulan. Rada cakat sorot teh. Kadang-kadang rada cakat. Berkarya kita, yaitu SDN Depok Sapuara, dan beliau SDN Depok Sapuara dari kepala sekolahnya dan guru-gurunya siap untuk membantu kita dalam membuka platform Merdeka Mengajar yang di adalah termasuk daftar kurikulum Merdeka. Kemudian satu itu secara ringkas untuk pendisiplinan positif ini, yang pertama hindari memberikan iming-iming agar anak mau berbuat laku baik. Hindari. Yang kedua, harus mendampingi anak tidak hanya pada saat sukses, tetapi juga pada saat sulit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hindari menggurui pada siswa. Padahal kita sebagai guru, maksud menggurui seperti apa? Bisa, jangan malas, lain kali tasnya diperiksa supaya tidak ada barang yang tertinggal. Atau mencecar, kenapa kamu baru pulang? Mana saja? Main terus ya, sama siapa? Misalnya orang tua. Demikian pula guru, apabila siswa datang terlambat, jangan meminta mengapa kamu kesiangan, mati negatif. Jadi jangan memunculkan diskusi. Untuk selanjutnya sebagai bagian akhir dari pembicaraan ini, karena relatif banyak yang harus kita. Apa manfaat disiplin? Yang pertama, dapat menumbuhkan kepercayaan diri. Ya. Jadi
kita melaksanakan praktik baik disiplin positif adalah dapat menumbuhkan kepercayaan diri. Itu. Yang kedua, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya. Karena muncul dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, dapat mendukung lingkungan yang baik dalam keluarga atau di sekolah. Nah, sementara materi yang saya sampaikan itu saja. Sekali lagi saya menggarisbawahi isi pajarkan kegiatan pencernaan hasilnya supaya ayah bawa baik. Catatan yang perlu ditindak oleh Bapak Ibu, satu, mulai dari diri kita sendiri untuk melaksanakan disiplin positif, dan buat kesepakatan ajak siswa untuk melaksanakan disiplin positif. Insya Allah saya yakin apabila hal ini kita laksanakan step by step secara bertahap, Allah memberikan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anmut. Bapak Anmut, coba. Bapak Anmut. Terima kasih kepada narasumber yang pertama, Bapak Haji C.F. Dedi, SPDM MPD, yang telah memberikan paparannya mengenai budaya disiplin positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita cerna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya narasumber yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Siti Nuraini SPD. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebangsa dan alhamdulillahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina kami, mitra kami, motivator kami, yang sudah menyempatkan hadir di saat beliau menumpuk kesibukan juga kondisi yang kurang sehat. Alhamdulillah beliau bisa membersamakan kita semua untuk sharing sekaligus juga pembinaan ya. Kebetulan kita Kok Sampora menggerakkan komunitasnya untuk berbagi praktik baik tentang materi disiplin positif ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur. Katanya di sela-sela mau mencapai ujung tugas nanti Juli beliau pernah bakti, tapi pemerintah masih memberikan kepercayaan kepada beliau untuk menjadi asesor. Jadi saat ini beliau sedang kalau dibilang mah jadi penguatan untuk menjadi asesor kembali untuk tahun 2024. Mudah-mudahan beliau sehat, lancar segala kegiatannya. Terima kasih. Kemudian rekan kami Bapak Muhammad Nopal, sekaligus beliau adalah penggerak komunitas Kok Sampora Kuliah ini. Atas inisiatif beliau kita sama-sama bisa bertemu muka walaupun dengan luring, dan kita bisa bersilaturahmi ya walaupun kita di sela-sela kehidupan kesibukan kita. Apalagi saya yakin ibu-ibu itu pasti sekarang sedang disibukkan untuk mempersiapkan nanti ya untuk keluarga. Mudah-mudahan amal baiknya Allah jadikan sebagai amal yang dapat kita nikmati di akhirat nanti. Amin.
Bapak, sebelumnya saya eh, eh, permintaan maaf dulu karena ini adalah kegiatan pertama yang kami lakukan. Mungkin banyak sekali kekurangan yang Ibu dan Bapak bisa rasakan ya. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya kegiatan pombal ini tidak hanya hari ini, juga kami harapkan kegiatan pombal ini tidak hanya ada di sekolah kami ya. Kami meminta semua sekolah juga dapat membentuk komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini adalah suatu wadah untuk berkomunikasi secara aktif ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada dalam suatu lingkup sekolah, dan bisa menjadi kegiatan juga untuk di luar sekolah ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti gugus juga akan diadakan pombel, gugus juga tidak juga Pak Bapak pengawas. Harusnya seperti itu, jadi ada pombel khusus 3S khusus gugus juga ya. Jadi kita bisa bisa mengefektifkan suatu keadaan di mana kita hari ini mau tidak mau kita dituntut untuk melaksanakan suatu kegiatan, tapi di sela-sela kesibukan kita ya. Jadi dengan kegiatan ini, mungkin kegiatan ini akan sedikit mengurangi ruang gerak kita. Jadi kita bisa mengikutinya, tidak harus istilahnya ngaji pada suatu tempat, tapi kita bisa laksanakan di tempat di mana kita berada. Mungkin asal sinyal sama kuota ya ibu-ibu bapak asal sinyal sama kuota ya. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, terima kasih juga kepada rekan-rekan guru, terutama rekan-rekan guru untuk Sampora yang telah memberikan kontribusi positif dorongan pada kami sehingga terselenggaranya acara ini. Juga ibu dan bapak guru hebat ya, yang hari ini bisa bersama-sama berkumpul, bisa bersama-sama berbagi pengalaman tentang disiplin positif yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kebetulan hari ini kita hari ke-17 ya Pak, hari ke-17 puasa. Mudah-mudahan puasa kita insya Allah puasanya mabrur, artinya kita bisa menikmati, selain menikmati buka nanti, juga menikmati pahala-pahala yang Allah sudah siapkan untuk kita. Ibu dan Bapak, pertama-tama saya akan menceritakan dulu tentang disiplin positif mungkin yang sudah dilakukan oleh kami, oleh sekolah dasar negeri Sampora. Kebetulan dulu kami didatangkan seorang guru pindahan. Kebetulan hari ini juga ada di komunitas kita sekarang, Pak Endang. Jadi waktu itu kami sekolah penggerak belum mendapatkan materi tentang disiplin positif. Tapi beliau sebagai guru penggerak sudah memberikan materi atau pelajaran tentang bagaimana itu disiplin positif ya. Jadi mungkin kami belakangan menerima materi itu. Jadi Pak Endang sebagai guru penggerak pada waktu itu sudah membawa kami ke arah itu ya. Kebetulan alhamdulillah Bu Yayan sama Pak Endang mungkin sudah mendapatkan materi itu terlebih dahulu. Jadi secara otomatis kami mendapatkan ilmu terlebih dahulu sebelum kami mendapatkan ilmu di sekolah penggerak. Jadi Ibu dan Bapak, sebetulnya disiplin positif itu mungkin kita sudah melaksanakan, tapi mungkin belum sepenuhnya kita laksanakan. Nah, dengan adanya gerakan disiplin positif ini, mudah-mudahan apa yang dulu kita dan mungkin sudah kita lakukan akan lebih dikuatkan kembali dengan adanya
gerakan disiplin positif yang pemerintah gulirkan. Jadi kalau kita lihat waktu itu Pak Endang membawa materi ini ke kami ke dalam lingkup sekolah tentang disiplin positif, kami rangkum, kami cerna. Jadi suatu pendekatan di mana guru membimbing siswa untuk berperilaku disiplin tapi tidak dari karena hukuman atau hadiah ya. Jadi bagaimana teknik guru memberikan memberikan keharusan atau disiplin pada siswa, tapi siswa melaksanakannya bukan karena dia mendapat hukuman karena akan mendapat hukuman atau karena akan mendapat, tapi betul-betul ini muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Alhamdulillah waktu itu Pak Endang sudah membuat anak-anak kelas 6 dan kelas 6 Pak Endang sudah buat kesepakatan kelas ya. Jadi salah satu bentuk disiplin itu adalah kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu dibuat oleh siswa, oleh guru, kemudian disepakati bersama, dan saya lihat sekarang masih ada Pak Endang di kelas, jadi dipajang untuk mengingatkan anak-anak kesepakatan apa yang mereka telah buat bersama gurunya untuk mereka laksanakan selama mereka belajar di dalam kelas dan juga berada di dalam lingkup sekolah ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah kami dapatkan mungkin materi ini akan lebih nanti Pak Endang atau Bu Yan bisa menambahkan pengalaman tentang materi ini. Saya hanya sebagai istilahnya sebagai pribumi akan berbagi pengalaman bagaimana disiplin positif yang kita terapkan di sekolah. Ibu-ibu dan bapak, seperti kita ketahui sekolah memiliki peraturan atau tata tertib yang sudah biasanya kita bentuk ya, kita tulis. Tapi alangkah baiknya tata tertib atau peraturan tersebut dibuat kembali dalam lingkup kecil atau lingkup kelas ya. Jadi kalau kata tadi Bapak Pengawas sebutkan, kalau peraturan sekolah biasanya ditulis dalam bentuk besar ya, kemudian dipampang, dan mungkin itu bahasanya karena mungkin bahasanya kurang dimengerti oleh anak, kurang mengerti ya, jadi kurang masuk dalam pemikiran anak ya. Tidak seperti kalau kita membuat aturan yang kita buat bersama dengan anak. Jadi betul-betul dari anak, oleh anak, dan untuk anak ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita membuat tata tertib tersebut. Pertama adalah kita buat dulu kesepakatan kelas. Dan alhamdulillah untuk Lebok Sampora tiap kelas sudah ada kesepakatan kelas terpampang. Kita sengaja buat pakai binder juga ya, agak besar yaitu jadi supaya mengingatkan siswa apa-apa yang telah disepakati bersama dan harus mereka taati bersama juga. Nah, kemudian Ibu dan Bapak tadi seperti Bapak Pengawas katakan bahwa peraturan itu berlaku bukan hanya siswa ya, tapi berlaku juga untuk kita, apalagi kita sebagai guru, sebagai pemimpin di kelas, pemimpin di sekolah, artinya harus menjadi tauladan bagi mereka bagaimana kita bersikap. Jadi kita bukan kita pembuat peraturan, kita juga yang melanggar, atau walaupun kita tidak sengaja melanggar, tapi anak melihat bahwa kenapa ya peraturan seperti itu tapi panduannya seperti ini ya. Jadi minimal kalau di sekolah kami misalnya seperti datang sekolah ya, kebetulan kami Lebok Sampora itu masuk sekolah itu hari efektif 7.30 7.15 dan itu adalah artinya aturan yang waktu itu kami sepakati bersama orang tua, karena untuk Lebok Sampora kalau jam 12 itu Teng harus pulang ya. Jadi dulu waktu saya pertama kesini aneh juga ya,
kalau jam 12 lebih anak masih di kelas, itu yang jemput pada membunyikan klakson, pada di luar pada agak rusuh juga ya, katanya duduk jangan berjamaah. Jadi kami waktu itu mengantisipasi gimana caranya. Kita juga punya program, kita juga punya jam, makanya ketika rapat kita sepakati bahwa boleh kita keluar jam 12, tapi dengan konsekuensi bahwa jam 7 seperempat anak masuk. Dan alhamdulillah itu berjalan juga. Jadi untuk Legok Sampora, kalau ibu dan bapak bisa lihat, 6:30 anak itu sudah pada datang ya, sudah pada datang. Alhamdulillah. Kalau upacara Senin jam 7 seperempat kita sudah mulai upacara, jadi jam 8 juga atau jam 8 kurang kita sudah selesai. Itu adalah salah satu kesepakatan kami dalam disiplin positif anak dalam masuk kelas. Juga kami juga mengadakan kegiatan sholat duha dari ibu dan bapak. Kita efektifkan, alhamdulillah sholat duha. Kebetulan musolanya sudah kita renovasi dan ibu dan bapak diketahui, mungkin ini adalah praktik baik juga ya. Jadi kami merenov musola itu dengan PSM ya, peran serta masyarakat. Jadi kami hanya sebagai sebagai pengelola, sebagai pembina, dan semuanya dilakukan oleh komite dan jajarannya. Alhamdulillah terrealisasi juga, dan ini mungkin praktek baik untuk sekolah lain dalam kegiatan pencapaian visi dan misi kami ya. Salah satunya adalah membentuk anak yang berakhlak mulia, salah satunya adalah dengan kegiatan itu. Ibu dan bapak juga perlu diketahui, selain sholat duha kami juga melaksanakan ada istilahnya kegiatan piket umum ya, piket umum, tapi dilaksanakan setiap hari dengan beda kelas ya. Mungkin Pak Endang dulu juga pernah ya di kami ini. Jadi tiap kelas kami bentuk pembagian piket umum untuk membersihkan musola, kantor, dan halaman ya. Jadi tiap kelas berbeda. Di sana kelas 1, guru kelas 1 dan siswanya. Jadi alhamdulillah tiap pagi-pagi terus pulang kali ya, kelas 1 kayak membersihkan musola, bersihan kantor, dan buruan. Kebetulan kami tidak punya penjaga juga, jadi kebetulan juga berada di lingkup kebun ya, kebunnya istilahnya di sana sudah ketangkalan, jadi sampah daun itu luar biasa ya. Jadi satunya kami adalah pembentuk itu, dan alhamdulillah itu berjalan mungkin karena karena tanggung jawab semua pihak ya, guru juga dan siswa juga. Jadi di tiap kelas untuk kegiatan seperti itu guru membagi-bagikannya di tiap kelas mana, siapa saja yang bagian musola, siapa saja yang bagian buruan, halaman, siapa saja yang bagian kantor. Jadi anak sudah terjadwal seperti itu. Terus ibu dan bapak, untuk kami juga kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan-kegiatan seperti project ibu ya, project juga. Dan ibu dan bapak perlu diketahui karena barusan kata bapak pengawas, semua sekolah sekarang sudah merujuk ke kurikulum merdeka. Otomatis salah satu pengimplementasiannya adalah pelaksanaan P5 atau penguatan project belajar Pancasila, project penguatan profil pelajar Pancasila ya. Ini juga perlu Ibu ketahui, alhamdulillah atas kerjasama semua, atas kerjasama ya kami, komite, orang tua dan siswa juga, kami sudah berjalan ke 2 tahun mungkin ya, ke 2 tahun kegiatan proyek ini, dan alhamdulillah ini mendapatkan apresiasi yang baik sekali dari orang tua, sehingga kita bukan riak ya ibu dan bapak. Kebetulan kita pertama kesini saya siswa 124 ya, 25 ya. Dan alhamdulillah sejak adanya kurikulum merdeka, sejak adanya kita pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang kita rencanakan dalam kurikulum, mendapat apresiasi juga dari masyarakat, sehingga hari ini kita dititipkan peserta didik 171, dan mungkin ini adalah
salah satu kepercayaan masyarakat juga kepada kita. Dan mudah-mudahan ini adalah jadi motivasi bagi kami, motivasi bagi guru-guru, motivasi bagi siswa juga untuk lebih baik lagi dalam pelayanan dan pembelajaran. Terus lagi Ibu dan Bapak mungkin bisa praktek baik juga ya dari kami, bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selalu kami koordinasikan. Pertama adalah dengan pengawas bina. Jadi kami selalu meminta arahan, meminta tanggapan juga terhadap apa yang akan dan telah kami lakukan, sehingga kami bisa merefleksi diri, bisa menggunakan refleksi itu sebagai salah satu usaha meningkatkan kinerja kami, untuk pelayanan kepada siswa-siswa kami. Ibu dan Bapak mungkin untuk materi ya bisa Bapak ya. Materi bisa kita lihat juga nanti. Tapi sebelumnya maaf Ibu ya, bukan saya menggurui karena banyak di antara kita juga yang punya potensi, baik potensi siswa ataupun potensi PTK ataupun potensi sarana prasarana. Mungkin ini adalah tinggal kita bagaimana mengefektifkan apa yang ada dalam sekolah kita ya. Jadi kita tidak menunggu instruksi, tapi kita punya program, kita punya kurikulum itu jadikan kita sebagai pegangan kita. Istilahnya kita lihat apa saja sih yang ada dalam kurikulum, terutama program-program kita yang harus kita laksanakan ya. Karena kurikulum ini adalah dibuat oleh kita bersama dengan tim pengembang kurikulum, yang di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, ada tokoh pendidik, juga ada siswa. Dalamnya ada siswa ya, ada siswa yang bisa memberikan kontribusi keinginan atas program-program yang akan kita laksanakan dalam tahun tertentu ya, yang semuanya ada dalam kurikulum ya. Jadi kurikulum tersebut kita rancang, kita buat dan kita gunakan sebagai pegangan kita dalam segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan di sekolah ya. Salah satunya mungkin Ibu dan Bapak sekarang sedang kegiatan sanlat Ibu ya. Nah, jadi kegiatan sanlat ini juga adalah program-program kita yang kita sudah sampaikan juga kepada orang tua, dan Ibu dan Bapak perlu diketahui kurikulum ini harus dijelaskan juga Ibu ya, Ibu Bapak kepada orang tua, kepada wali siswa ya. Jadi ketika kita tahun ajaran baru, kita rapat, kita perlihatkan, kita jelaskan kurikulum yang kita susun tersebut. Jadi mereka akan tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada dalam kurikulum. Jadi mereka tidak aneh kalau suatu ketika ada kegiatan yang mengharuskan siswa untuk datang ke sekolah ya, karena mereka tahu oh ya memang ini adalah kegiatan yang pernah sekolah utarakan ketika rapat orang tua ketika dalam ajaran baru ya. Jadi betul-betul komunikasi antara sekolah dan orang tua harus berjalan, harus komunikatif. Kebetulan kami Legok Sampora itu mengadakan rapat itu setahunnya 2 kali, rapat orang tua itu. Jadi awal tahun ajaran baru dan awal semester 1 dan awal semester 2 ya. Jadi awal semester 2 sekaligus ya. Ibu Midi orang makan kalau di kita musim saman ya Bu ya, rapat saman. Jadi awal semester 2 sekaligus kita rapat untuk saman ya, untuk kegiatan saman. Jadi istilahnya sekali mendali 2 pulau terlampaui lah. Jadi kita rapat kegiatan yang harus kita lakukan untuk semester 2, juga rapat untuk saman ya. Jadi seperti itu. Jadi kurikulum kita gunakan sebagai acuan pegangan kita untuk kegiatan kita dalam pembelajaran.
Ibu dan Bapak mungkin untuk materi itu untuk materi tentang disiplin positif ini mungkin kalau Bu Yan sama Pak Endang mungkin tidak aneh ya Bu ya. Bu Yan sama yang Pak Endang mungkin tidak aneh ya untuk ini ya. Sebentar ya Bu. Pulang. Pulang. Ya. Ya. Ibu dan Bapak sudah ya muncul. Ya. Mohon maaf barusan dibantu sama Pak Nova ya. Alhamdulillah kita punya operator kooperatif ya. Alhamdulillah banyak videonya. Ibu dan Bapak tadi juga sudah diutarakan oleh Bapak Pengawas tentang pengertian disiplin positif ya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, jadi disiplin positif adalah suatu pendekatan pengasuhan yang membimbing siswa untuk dapat menerapkan disiplin dari dalam dirinya. Jadi ya, jadi dari dalam dirinya bukan karena dia takut mendapatkan hukuman, bukan karena dia akan mendapatkan hadiah, tapi benar-benar disiplin ini muncul tertanam pada diri siswa karena memang muncul dari dalam dirinya ya. Dengan tidak mengurangi pelayanan kita untuk menghargai hak-hak anak, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ya. Jadi kalau dilihat dari disiplin positif, jadi mungkin kalau kita rangkum adalah di suatu usaha guru untuk membimbing siswa dalam menanamkan nilai-nilai atau moral-moral diri yang nantinya akan anak terapkan, anak aplikasikan dalam kehidupannya, dan itu penanamannya tanpa ada hukuman, tanpa ada hadiah yang dia harapkan yang dia akan terima ya. Jadi anak betul-betul misalnya muncul dalam dirinya bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang dianggap diyakini itu adalah baik untuk dirinya, dia akan simpan, dia akan tanamkan dalam pikirannya, dan dia akan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tanpa ada paksaan dari siapapun, tapi memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian Ibu dan Bapak, manfaat disiplin positif ya tadi. Kenapa harus disiplin positif ya? Jadi pertama siswa akan membuat siswa memiliki integritas, akan membuat siswa memiliki nilai-nilai moral dan etika yang dia akan serap dan dia akan terima, juga dia akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga akan melatih siswa dalam memikul tanggung jawab, karena dia sudah memiliki nilai yang baik, nilai moral atau nilai kehidupan, maka dia akan merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga yang ketiga, manfaat disiplin positif adalah melatih siswa dalam memecahkan masalah ya. Masalah kalau siswa mungkin masalah siswa yang kebetulan kami juga dulu ya kemarin ya pernah menghadapi anak yang memiliki masalah pelik yang sangat menguras emosi kami juga, pikiran guru-guru, tapi kami alhamdulillah dapat menghadapinya, dan sampai hari ini alhamdulillah alhamdulillah aman, dan anak juga seperti tidak
tidak punya beban yang ketika waktu itu mungkin ada jadi beban berat dia ya. Dengan pendekatan kita terhadap siswa tersebut, pendekatan kita terhadap teman-temannya, pendekatan kita terhadap masyarakat, alhamdulillah masalah kelar dan anak beraktivitas kembali seperti tidak ada masalah berat yang dia terima ketika waktu itu. Kemudian juga ibu dan bapak manfaat disiplin positif juga menenangkan pola hidup siswa yang teratur. Jadi dengan adanya disiplin positif karena nilai-nilai tadi datang dari dalam dirinya, maka dia akan bisa mengatur. Dia bisa mengatur dan juga bisa istilahnya bukan mengatur ya, istilahnya mengatur hidupnya, membedakan mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak harus dia lakukan. Terus lagi ibu dan bapak untuk selanjutnya manfaat disiplin positif adalah melatih siswa dalam mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Ya. Ini mungkin dari tadi kita tentang sesuatu yang baik yang diyakini oleh siswa, otomatis dia akan tahu bagaimana kapan dia harus melakukan ini, kapan dia harus melakukan itu. Ya, jadi dia bisa mengelola waktunya dengan baik. Kemudian ibu dan bapak tahapan dalam penerapan disiplin positif. Ini nanti Bu Ian sama Pak Endang bisa menambahkan ya ini. Untuk tahapan penerapan disiplin positif, pertama ada tahapan pengkondisian. Ya. Pengkondisian, apa saja pengkondisian? Yaitu tahapan pertama melakukan sosialisasi gerakan disiplin positif. Ya. Ini bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan kita terhadap anak, misalnya ketika upacara bendera, ya, atau kita juga kepada guru-guru melalui rapat-rapat, atau juga melalui kita melihat channel-channel YouTube yang menayangkan tentang gerakan disiplin positif ini. Jadi kita bisa menggunakan layar proyektor untuk melihat sekolah-sekolah lain, mungkin ya sekolah-sekolah lain melakukan gerakan sosialisasi gerakan disiplin positif, dan kita bisa melihat itu sebagai kegiatan yang juga harus kita lakukan. Nah, kemudian ibu dan bapak kegiatannya adalah sosialisasi penerapan disiplin positif pada guru, siswa dan orang tua. Ini bisa dilakukan dengan kegiatan orang tua itu kegiatan rapat orang tua yang bisa kita informasikan. Kebetulan suka ada laporan dari orang tua tentang sikap-sikap siswa selama ini ya. Jadi orang tua suka ada yang curhat juga, kenapa ya anak-anak sekarang seperti ini, kenapa ya anak-anak seperti ini. Jadi kita bisa jadikan itu sebagai bahan kita untuk membuat suatu kebijakan, membuat suatu peraturan kesepakatan bersama dengan siswa juga orang tua. Kemudian juga membuat komitmen bersama antara sekolah, guru, siswa dan orang tua. Jadi kita buat kesepakatan bersama. Jadi kalau kita buat kesepakatan, mungkin kalau kita melakukan sesuatu terhadap siswa, orang tua tidak akan komen lagi karena memang kita sudah buat komitmen juga bersama mereka. Kemudian ya kita melakukan pemetaan sekolah ya. Jadi kita melihat apa saja yang menjadi prioritas kita terhadap disiplin ini ya. Mungkin ini bisa dilihat dari refleksi kita terhadap kegiatan-kegiatan atau perilaku siswa yang dianggap kurang baik ya. Jadi misalnya apakah dari disiplin waktunya, atau dari berpakaiannya, atau dari bahasa-bahasa yang menurut kita kurang pantas dilakukan siswa ya. Jadi kita lakukan pemetaan. Kemudian yang tahap kedua adalah tahap konsolidasi. Nah, tahap konsolidasi ini adalah tahap di mana warga sekolah melakukan kerjasama. Pihak sekolah melakukan kerjasama untuk istilahnya mendeklarasikan disiplin positif ini di sekolah ya. Pertama kita adakan deklarasi disiplin positif di sekolah,
kemudian menyusun mekanisme penerapan bagaimana bersama tim kerja kita bagaimana cara penerapannya kita penerapan tentang disiplin positif ini. Kemudian pelatihan penerapan disiplin positif, pelatihannya bisa pelatihan siswa, juga pelatihannya guru, dan terakhir adalah lokakarya bagi guru ataupun siswa. Lokakarya ini bisa dilakukan dengan kegiatan di kelas ya, anak langsung dengan gurunya ataupun kegiatan-kegiatan dalam kegiatan di luar pembelajaran, misalnya dalam kegiatan pramuka ya, atau SKS2. Kemudian Ibu dan Bapak untuk tahap ketiganya adalah tahap implementasi ya. Tahap implementasi ini bisa dilakukan dengan dua bentuk ya Bu ya. Jadi bisa bentuk dalam bentuk lingkup sekolah, juga dalam bentuk lingkup kelas ya. Dalam lingkup sekolah bisa kita implementasi ini bisa dengan kampanye disiplin sekolah, kampanye disiplin yang ada di sekolah bisa dengan disiplin bisa dengan kalau di sekolah kita mungkin bisa membuat kegiatan melalui media kreatif, mungkin anak buat brosur atau buat spanduk atau buat gambar, artinya menggambar yang menggambarkan kegiatan-kegiatan disiplin positif ya. Misalnya anak buat spanduk, anak buat poster ya, buat poster lalu kita pajangkan juga di papan pengumuman atau di kelasnya juga ya, kita buat poster juga. Kita pembinaan langsung terhadap siswa secara lisan oleh pendidik dan tenaga pendidikan dengan saling menghargai dan tanpa hukuman. Kemudian juga kita menindaklanjuti kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi kita punya kegiatan, misalnya salah satunya kita tentang kegiatan kegiatan yang sudah kita sepakati bersama di sekolah, kita lihat, kita refleksi, kita tindak lanjuti apa yang sudah lebih dan apa yang kurang. Kemudian juga kita monitoring juga kegiatannya di lingkup sekolah. Mungkin kegiatannya adalah kegiatan yang memang melibatkan seluruh siswa dan seluruh pendidik. Juga refleksi secara berkala atas apa yang telah kita lakukan, yang sudah dilakukan bersama dan sudah di monitoring oleh semua, terutama oleh kepala sekolah. Kemudian untuk lingkup sekolah Ibu dan Bapak, pertama kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi rasa aman dan nyaman siswa di dalam kelas ya. Minimal kita mungkin dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dalam posisi pembagian tempat duduk Ibu ya, praktek baik juga ya ini dalam kegiatan penempatan siswa. Jadi kita tidak monoton posisi anak itu istilahnya dari awal semester sampai akhir semester itu istilahnya berjajar ya, tidak seperti itu. Jadi supaya anak ada ketertarikan, ada semangat juga. Jadi kita bisa merubah posisi duduk siswa. Pertama adalah sesuai dengan keinginan siswa. Kemudian kita juga, karena mungkin kita sekarang sudah berdiferensiasi, kita bisa mengelompokkan siswa berdasarkan minat bakat siswa atau keinginan siswa terhadap suatu kegiatan. Jadi kita tidak monoton bahwa anak itu harus duduk seperti itu, tapi kita minimal 1 bulan sekali kita merubah posisi duduk tersebut. Nah, kemudian juga kita siapkan istilahnya
bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi kita tidak hanya menggunakan barang yang ada di kelas, tapi kita juga bisa menggalinya sumber-sumber lain. Salah satunya adalah dengan menggunakan, mungkin jadi akan jadi motivasi juga anak kepada sekolahnya yang sudah punya infocus atau apa ya, papan tayang ya, papan tayang. Jadi itu adalah salah satu usaha untuk menggairahkan siswa dalam belajar. Jadi siswa tidak hanya mendapatkan materi dari buku, juga tidak hanya mendapatkan dari informasi dari guru, tapi dia bisa melihat dunia luar, melihat materi dari luar, lebih termotivasi lagi untuk memperhatikannya. Itu seperti itu kalau bisa saya amati dari kegiatan yang dilaksanakan di Grup Sampora. Kebetulan kami jadi istilahnya fokus teh ngalayang, fokus teh berputar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi berputar tiap hari. Kebetulan kita punya 2 ya. Dan mungkin untuk sekolah lain lebih juga ya. Nah, itu adalah gunakan ya, jangan sampai jangan sampai rusak karena tidak digunakan ya. Tapi kita mending rusak karena digunakan. Jadi anak betul-betul senang mendapatkan materi-materi dari internet. Kemudian ibu dan bapak di kelas juga buatlah kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru, dibuat oleh siswa. Kebetulan Pak Endang masih terpampang kesepakatan kelasnya. Alhamdulillah saya juga masuk di kelas 6 dan kelas 6. Kita masih itu kesepakatan kelas itu, dan kita bisa mengingatkan mereka bahwa itu adalah kesepakatan yang kalian buat bersama dengan guru, dan kalian juga harus taati juga. Kemudian tadi penataan ruang kelas yang aman dan nyaman ya Bu ya. Jadi saya yakin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak guru pasti istilahnya kreatif ya, apalagi ibu dan bapak guru sekarang kan orang-orangnya orang-orang muda, cerdas, banyak inovasi-inovasi. Nah itu bisa kita realisasikan di kelas ya, realisasikan di kelas. Nah, sepertinya bapak dan ibu kepala sekolah tidak akan sulit untuk mengeluarkan budget untuk penataan kelas ya. tidak akan sulit ya, malahan atau ya senang kalau ada gurunya, Bu Benten abdi badi misal kamu nata kelas, akan senang sekali kepala sekolah seperti itu ya. Kemudian fasilitas keterlibatan siswa untuk menjaga lingkungan ya. Kemudian Bapak ini mungkin sudah ada di dalam kelasnya, sudah ada piket kelas, juga ada piket umum Ibu ya. Nah kalau di sekolahnya belum ada piket umum, Ibu dan Bapak, jadi kalaupun sudah punya penjaga sekolah ya, tapi untuk menanamkan karakter siswa kita tidak ada salahnya, mungkin baik sekali ya Pak Pengawas, kita adakan piket umum. Tapi tetap harus kita berkoordinasi dulu dengan orang tua. Takutnya begini kan, jadi waktu saya rapat orang tua awal tahun ajaran baru, saya utarakan bahwa itu adalah ada dalam program kami. Jadi jangan aneh Ibu dan Bapak bila anaknya yang di rumah dipusti-pusti, tekenging nanaon, di sekolah mah pengen sapu selanjutnya yang bukan buruan, kan kita ulah istilahnya training ke sekolah, tapi itu adalah salah satu program kami untuk menanamkan karakter kepada siswa sebagai salah satu karakter tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian Ibu dan Bapak metode kolaboratif ya, metode kolaboratif di kelas kita adakan metode kolaboratif, artinya kolaboratif antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru ya. Jadi bukan metode kompetitif ya, siapa yang jadi juara bukan, tapi bagaimana mereka berkolaborasi dengan temannya, berkolaborasi dengan gurunya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian Ibu dan Bapak terakhir adalah tahap implementasi ini adalah memberikan dorongan positif. Jadi kita selalu tidak menuntut dia
untuk berubah karena hukuman dan hadiah, tapi kita memberikan dorongan dia untuk melaksanakan. Salah satunya adalah kesepakatan kelas yang sudah mereka susun dan mereka buat ya Bu. Jadi saya di kelas itu, kebetulan saya di kelas 6 sekarang, jadi selalu begini, jadilah pemimpin minimal bukan untuk memimpin orang lain, tapi kita untuk memimpin diri sendiri ya. Jadilah pemimpin untuk diri sendiri, kita bisa mengatur hidup kita, mengatur kegiatan kita, mana yang sekiranya positif dan mana yang sekiranya negatif. Jadi kebetulan saya dari dulu pegang kelas 1 Pak Endang ya. Kelas 1 yang memang seperti itulah bagaimana kita bersikap ke kelas 1. Sekarang ke kelas 6 berarti kita harus berubah, artinya berubah cara sesuaikan dengan umur mereka. Jadi umur mungkin kelas 1 mau menjadi bagaimana, tapi kelas 6 mau menjadi bagaimana ya. Jadi kita sesuaikan cara kita mendekati mereka dengan usia mereka. Kemudian Ibu dan Bapak, terakhir adalah tahapan keberlanjutan. Dalam tahapan keberlanjutan ini bagaimana kita merefleksi ya, bagaimana kita merefleksi kegiatan yang sudah kita sepakati, yang sudah kita laksanakan sebagai evaluasi ya, dan juga monitoring untuk semua, baik saya ke kepala sekolah, baik tim kerja maupun orang tua juga anak-anak. Karena menurut penelitian, strategi disiplin positif mendapatkan hasil yang signifikan, di mana melalui strategi ini siswa akan sedikit memiliki permasalahan disiplin ketika kondisi psikologis mereka stabil ya, bebas dari stres dan permasalahan sosial, sehingga dia akan merasa bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang dianggap baik oleh dia dan memang diakui oleh orang lain juga baik, akan dia laksanakan. Kemudian Ibu dan Bapak, dalam disiplin positif ini ada restitusi disiplin positif, yaitu bagaimana cara guru menciptakan atau menghadapi siswa yang baru saja melakukan kesalahan ya. Jadi tidak harus langsung mengomentari bahwa itu salah, tapi pertama adalah ada validasi tindakan yang salah. Jadi siswa dipintai alasannya mengapa kamu berbuat seperti itu ya. Jadi ajak ngobrol dulu sama kita, kenapa saya bilangnya ada ya kalau kelas tinggi, mengapa kamu melakukan seperti itu, alasannya apa ya. Jadi terus lagi yang kedua adalah menstabilkan tindakan. Jadi kita merasa bahwa itu adalah bukan kesalahan hanya dia saja yang berbuat salah seperti itu, tapi orang lain juga pernah melakukan seperti itu. Jadi anak tidak merasa down dia sudah melakukan itu, tapi kita juga bisa memberikan penjelasan bahwa tidak hanya dia saja yang melakukan seperti itu. Terakhir Ibu dan Bapak, tahap menanyakan keyakinan. Jadi tahap menanyakan keyakinan ini adalah sudah motivasi eksternal ini ya, sudah masuk ke dalam istilahnya jati diri, sudah masuk ke dalam bahwa dia melakukan sesuatu ini adalah karena ini adalah yang diyakini benar oleh saya ya. Jadi dia tidak akan terganggu oleh komen dari luar, tapi dia akan tetap melaksanakan ini sebagai sesuatu yang memang harus dia laksanakan karena yakin bahwa ini adalah sesuatu yang dinilai baik secara moral maupun secara etika oleh dia juga oleh orang lain. Ibu dan Bapak, dengan restitusi disiplin positif, guru akan menasihatkan siswa, hak siswa akan dihargai, baik hak tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan maupun hak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sehingga diharapkan siswa akan sadar akan kesalahannya dan menjadikan kesalahan tersebut sebagai pelajaran. Ibu dan Bapak, mungkin dari saya bukan narasumber ya, tapi ini adalah sharing, ini adalah kalau narasumber terlalu jauh, ini adalah sharing bahwa walaupun kita baru mengawali, tapi alhamdulillah mudah-mudahan disiplin positif ini akan terrealisasi di sekolah kami
juga di sekolah ibu dan bapak. Mungkin dari saya cukup sekian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, mungkin kelebihannya tidak ada ya. Atas segala kekurangannya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas partisipasinya dalam kombel ini. Mudah-mudahan akan merasa tidak puas dan ibu dan bapak bisa melihat dari PMM ibu ya. Jadi kita punya buku bergerak ya, buku bergerak artinya kita bisa melihat materi-materi ini ada dalam kegiatan, ada dalam PMM atau Platform Merdeka Mengajar dalam pelatihan mandiri. Mungkin itu ibu-ibu dan bapak sekali lagi terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu unmute send screen ya, matiin. Stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lebak Sampora sebagai narasumber yang kedua yang telah memberikan paparannya mengenai disiplin positif dan juga pengalamannya yang ada di SD Negeri Lebak Sampora ini. Memang di sini kan saya lihat yang mengikuti Zoom meeting, yang mengikuti berbagi praktik baik ini Pak bukan dari Kecamatan Pabuaran saja Pak, dilihat kayaknya ada yang dari luar Kecamatan Pabuaran. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada, dilihat di sini ada 2 guru penggerak yang mengikuti kegiatan. Terima kasih Bu Yayan, terima kasih Pak Endang. Suatu saat kami undang untuk mengisi materi di kelompok belajar kami, karena perlu Bapak Ibu ketahui bedanya sekolah penggerak dengan guru penggerak itu. Kalau guru itu fokus pada peningkatan pribadinya, kalau misalkan kita hanya peningkatan kualitas sekolah. Jadi materinya ada yang terlebih dahulu di guru penggerak, di kita belakangan. Ada di kita lebih dulu, di guru penggerak belakangan. Jadi kita saling membutuhkan. Dan juga untuk sekolah penggerak ini, untuk komunitas belajar ini dituntut sekali untuk dibentuk ya. Karena kita dipantau langsung oleh fasilitator, maka dari itu kita saling mendukung saja. Kalau misalkan nanti ada dari sekolah lain membuat kelompok, kita ikut join. Kombel kita ikut join. Kalau misalkan kita ada kegiatan, kita saling mendukung supaya supaya kombel yang kita bentuk ini bisa lebih berkembang lagi dan efektif, tidak stagnan hanya dibentuk saja. Begitu. Saran dan masukan saya terima. Untuk pertemuan selanjutnya materi apa yang akan dilaksanakan. Mungkin nanti bisa coaching dari guru penggerak, ataupun bisa nanti kita sharing-sharing mengenai bagaimana cara tahapan menyusun project P5 yang alhamdulillahirobbilalamin di PMM untuk project P5 modulnya sudah di ACC dan mendapatkan sertifikat. Insya Allah nanti saya akan berbagi bagaimana caranya untuk menyusun. Kemudian mungkin nanti di akhir semester ya Pak Haji akan ada mungkin sharing juga kita pengisian rapot kurikulum merdeka. Kalau misalkan tidak memenuhi untuk tatap muka, kita luring saja melalui komunitas belajar Sampora Ceria. Untuk kekurangannya mohon maaf. Terima kasih yang sudah bergabung. Sekali lagi mohon dinyalakan kembali kameranya, kita foto untuk absen terakhir di sesi terakhir ini karena waktu sudah menunjukkan 2 menit lagi. Silakan yang masih aktif, mohon kameranya dibuka. Halo. Ganteng Pak Iqbal, Ustad dah. Dua ketiga S mana ya? Cobi punten. Inilah ya. Sok jempling di potongannya. Nah, tuh. Siap, masing-masing boleh masing-masing memfoto lewat screenshot atau lewat HP. Silakan masing-masing dihitungan 1 2 3. Jempling sarban dimana di foto mah geuning. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bebas ya nama data sok.
Sudah Bu, saya matikan stop responding. Izin like duluan Bu, sibuk. Assalamualaikum.